bakal mati. Urip kudu sing bejanji. Lek wis urip aja kaya wong mati. Eling urip bakal mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, berjumpa lagi dengan saya Bima Triatmaja di Migunani Channel yang penuh manfaat dan barokah. Baik dulur, terima kasih sekali kepada kalian semuanya yang tetap setia di Migunani Channel, yang pastinya Anda selalu menunggu episode-episode kami. Terima kasih sekali, saya sangat menghargai Anda. Dan buat dulur-dulur Migunani Channel yang baru saja bergabung, silahkan subscribe channel ini supaya kami bisa lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat Anda semuanya pastinya. Oke, hari ini saya sebenarnya tidak hari ini ya. Berhari-hari kemarin itu saya teringat dengan salah satu moto sahabat saya dulu, salah seorang sahabat saya di saat saya sekolah, masih usia-usia SMA ya. Dia mengatakan seperti ini, kebiasaan itu belum tentu baik, tapi kebaikan itu perlu dibiasakan. Saat saya masih di usia SMA, mungkin kata-kata itu biasa gitu di telinga saya, tidak ada makna yang luar biasa. Tetapi beranjak dari hari ke hari, saya mulai merasakan bahwa kata-kata itu artinya sangat mendalam gitu, menurut saya. Ya, memang apa yang kita lakukan itu belum tentu baik gitu kan. Dan memang apa yang harusnya kita lakukan itu harusnya adalah hal yang baik seperti itu. Teringat sebuah cerita di salah satu kawasan di benua Eropa, tepatnya di Amsterdam ya. Di sana ada salah satu keluarga muslim yang kepala keluarganya atau sang ayah itu adalah seorang pemuka agama di sana. Nah, kebiasaan dari sang keluarga ini adalah dia bersama anaknya itu menyebar semacam selebaran ya, berisikan tentang ceramah-ceramah atau tulisan-tulisan tentang nilai-nilai kebaikan seperti itu. Lalu pada suatu ketika di kawasan tersebut terjadi hujan yang sangat lebat sekali. Karena kebiasaan dari sebuah keluarga itu tadi adalah menyebarkan selebaran tersebut, si anak mengajak ayahnya untuk tetap melakukan hal itu. Namun sang ayah mengatakan, sudahlah nak, besok saja. Insya Allah besok masih ada hari. Tetapi sang anak bersikeras untuk mengajak ayahnya dan mengatakan, jangan ayah, ini adalah kebiasaan kita. Jangan sampai keistiqomahan kita terganggu hanya karena hujan deras. Seperti itu kata si anak. Lalu sang ayah mengatakan, baiklah kalau engkau tetap ingin untuk menyebarkan selebaran itu, lakukan, kata sang ayah. Sang anak pun melakukan hal tersebut dengan membawa sebuah payung. Dia mulai berjalan keluar dari pintu rumahnya menuju ke pintu-pintu di daerah tersebut. Rumah demi rumah dia datangi, dia ketok pintunya, ada yang membukakan dan ada yang tetap menutup pintu tersebut. Lalu sampailah si anak pada sebuah rumah yang sudah reot, ya, rumah tua. Sang anak mengetuk pintu tersebut dengan perlahan dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, tok tok tok, seperti itu. Ditunggunya dengan sabar sampai sang pemilik rumah keluar. Namun pemilik rumah tidak kunjung keluar, dulur. Sehingga dia melakukan ketukan pintu yang kedua. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ketukan pintu yang kedua pun juga tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya dia mulai berputus asa. Dia berbalik, ya. Dia berbalik. Ketika sang anak tadi ingin melangkahkan kakinya, dia berpikir, coba sekali lagi, barangkali ada yang mau keluar.
Dicobanya sekali lagi untuk mengetuk pintu rumah tersebut. Tok tok tok, assalamualaikum. Dan tak lama dari ketukan yang ketiga, keluarlah seorang wanita tua membukakan pintu, namun tidak lebar. Dia membukakan pintu ya mungkin kayak orang mengintip gitu ya. Sang anak berbicara, permisi ibu, mohon maaf saya mengganggu. Saya hanya ingin memberikan selebaran ini kepada Anda, kata sang anak tadi. Tanpa berbicara sepatah kata pun, sang ibu tadi mengambil selebaran itu dan kemudian menutup kembali pintu rumahnya. Dengan senyum yang sangat lebar, anak tersebut meninggalkan rumah tua tersebut. Beberapa hari setelah itu, sang ayah memberikan kajian di salah satu masjid di daerah Amsterdam sana. Lalu seperti biasa, ketika terjadi interaksi atau tanya jawab antara sang ayah tadi atau seorang ulama tadi kepada jamaahnya, muncullah suara wanita di belakang jamaah. Dia ingin bercerita tentang pengalamannya yang luar biasa. Katanya seperti itu. Seketika sang ayah tersebut, sang ulama tadi, si ayah dari anak yang menyebarkan selebaran tadi, mempersilahkan wanita tersebut untuk bercerita. Silakan ibu untuk menceritakan apa yang ingin Anda sampaikan, seperti itu. Lalu seorang ibu tadi berbicara, terima kasih, saya di sini akan menceritakan pengalaman hidup saya. Tepat 7 hari yang lalu, kata ibu tersebut, saya dihampiri oleh sosok malaikat kecil. Ibu tersebut menceritakan latar belakang kehidupannya. Dia berbicara seperti ini. Saya adalah seorang wanita tua yang tidak ada seorang pun yang peduli kepada saya, bahkan sampai detik ini. Setelah suami saya meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu, sampai detik ini tidak ada yang peduli dengan saya. Sehingga pada hari tersebut, tepat 7 hari sebelum ini, kata ibu tadi, saya ingin mengakhiri hidup saya. Sebelumnya saya bukan seorang muslim, bukan seorang muslimah. Saya adalah orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Karena saya sudah merasa hidup saya sebatang kara, akhirnya saya memutuskan untuk mengakhiri hidup saya, kata seorang wanita tua tersebut. Saya mulai membuat simpul. Saya tambatkan di atap rumah saya. Dan saya menaiki sebuah kursi. Ketika saya ingin mengkaitkan tali simpul tersebut kepada leher saya mendengar suara ketukan pintu. Tok, 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 seperti itu ceritanya. Si ibu tadi mencoba untuk menghiraukan suara tersebut. Paling juga akan pergi. Namun, ketika dia mulai meyakinkan untuk mengakhiri hidupnya, ketukan pintu kedua berbunyi. Loh, kok diketok lagi? Seorang wanita tadi terheran-heran. Lalu dia mencoba untuk menuruni kursi dan dia akan beranjak untuk membukakan pintu. Tetapi dia berpikir, paling sebentar lagi juga akan pergi. Setelah dia menginjakkan kakinya kepada kursi yang akan dia gunakan untuk mengkaitkan simpul tadi, ketukan pintu ketiga berbunyi. Sehingga ibu tadi terheran. Kok seniat itu ya, mungkin seperti itu. Kok niat banget sih orang ini kepingin bertamu di rumah saya. Padahal selama ini tidak ada orang yang mau mengunjungi saya. Tidak ada orang yang mau menghiraukan saya. Sehingga dengan penasaran, seorang ibu tadi membukakan pintu tanpa mengatakan kata apapun. Dia melihat sesosok anak yang sangat tampan,
sangat lembut yang mengatakan bahwa ingin memberikan selebaran ini, kata ibu tadi. Ketika saya membaca selebaran tersebut, tersentuhlah hati saya. Lalu akhirnya membuat saya bertanya-tanya dari mana datangnya seorang anak kecil tadi. Dan saya menemukan informasi bahwa disinilah katanya anak kecil itu berada. Dan saya saat ini siap memasrahkan hidup saya kepada agama Islam, kata seorang ibu tadi. Jadi intinya seperti ini dulu. Mungkin, ya mungkin. Kebaikan itu menurut saya itu seperti tanaman. Ya. Sehingga ketika kita menyebarkan sebuah kebaikan, itu sama halnya kita menanam sebuah pohon. Entah kapan pohon itu pasti akan berbuah. Begitulah kebaikan. Jangan bosan-bosan untuk menyebarkan sebuah kebaikan. Karena dari kebaikan itu pasti Anda akan menuai kebaikan untuk diri Anda sendiri. Dan waktu itu dirahasiakan oleh Tuhan. Terima kasih. Begitu ceritanya, ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Mohon maaf sekali. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, serta komen dan share video ini jika menurut Anda bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.